Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waddah, sadaqa waddah, wa nasara abdah, wa azazundah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah, adapun judul pidato Ferul yang singkat ini adalah 10 teman setan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hendaknya kita harus selalu tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin untuk melaksanakan ibadahnya. Manusia yang ingkar, Bu, Pak, disebut kafir. Sedangkan jin-jin yang ingkar disebut setan atau syaitan dalam bahasa Al-Qur'annya. Jin, iblis, setan bersekongkol untuk menghancurkan manusia. Bu, mau tahu siapa-siapa saja teman-temannya setan? Mau. Ada 10 temannya setan. Yang pertama, hakim yang curang. Hakim ini ya, Bu, hakim yang tidak adil, Bu. Hakim ini bisa disogok. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Yang kuat semakin kuat, yang lemah jadi mangsa. Hakim-hakim seperti inilah, Bu, teman-temannya setan. Yang kedua, teman setan kata iblis adalah orang kaya yang sombong. Orang kaya yang sombong, Bu, Pak, itu adalah temannya setan. Tapi kalau orang miskin yang sombong, itu lebih lagi teman dengan setan. Sudahlah miskin, sombong lagi, Bu, minta ampun. Orang kaya yang sombong, Bu, Pak, itu sama seperti kacang yang melupakan kulitnya. Sebab pada hakikatnya tidak ada orang yang kaya di dunia ini. Jika ajal menjemput, yang kita bawa hanya keimanan kita saja. Maksudnya, Bu, bukannya seperti harta yang berlimpah, emas yang banyak, rumah yang mewah. Bukan seperti itu, Bu. Tapi yang kita bawa perbuatan baik kita dan amal kita ketika kita pulang menghadapi Allah. Yang ketiga, Bu, teman setan kata iblis adalah pedagang yang berkhianat. Pedagang ini ya, Bu, Pak, selalu mengatakan bahwa barang yang baik dibilang jelek, barang yang jelek dibilang baik. Contohnya ya, Bu, waktu kita pergi belanja ke pasar, kita beli sekilo, dikurang-kuranginya timbangannya. Kita minta yang bagus, dicampurkannya yang jelek. Pedagang-pedagang seperti ini, Bu, teman-temannya setan. Yang keempat, teman setan kata iblis adalah orang peminum arak atau pemabuk. Orang seperti ini, Bu, jelas sekali merugikan diri sendiri, merugikan kesehatan, dan merugikan orang lain. Yang kelima, teman setan kata iblis adalah tukang fitnah. Benar kata Nabi Muhammad SAW, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi, Bu, Pak, tukang fitnah itu adalah teman-temannya setan. Dan yang keenam, teman setan kata iblis adalah orang yang ria. Orang ini, Bu, kalau beramal hanya ingin dilihat orang saja, hanya ingin dipuji orang saja. Orang yang beramal tidak ikhlas itu sama seperti temannya setan.
Yang ketujuh, Bu, kata iblis teman setan adalah orang yang memakan harta anak yatim. Orang yang memakan harta anak yatim, Bu. Pak, setan tuh senang. Tapi kalau sebaliknya, orang yang melindungi anak yatim, kata Nabi, seperti dua jari dengan aku di akhirat nanti, sama derajatnya dengan Rasulullah. Yang kedelapan, Bu, teman setan kata iblis adalah orang yang menganggap enteng sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat, berarti ia telah menegakkannya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah meruntuhkannya. Na'udzubillah min zalik. Astagfirullah. Yang kesembilan, Bu, teman setan kata iblis adalah orang yang enggan membayar zakat. Padahal ya, Bu, Nabi Muhammad mengatakan, zakum amwalaikum bil zakat. Bersihkanlah hartamu dengan membayar zakat. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, teman setan kata iblis adalah orang yang panjang angan-angan. Orang seperti ini, Bu, sering berpikir saja, sering menghayal saja, tapi berusaha tidak mau. Bagaimana mau berhasil, Bu? Pak, berusaha saja tidak mau? Boleh kita mempunyai cita-cita, Bu. Boleh kita mempunyai angan-angan, Pak. Tapi harus kita kejar cita-cita itu. Harus kita kejar angan-angan itu supaya kita berhasil. Jadi, Bu, ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah, itulah 10 temannya setan. Untuk itu, marilah kita tidak termasuk golongan 10 teman setan tadi. Dengan cara memperbanyak berzikir, jauhilah tempat maksiat, berpuasa untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang terakhir, hendaknya kita harus selalu ingat bahwa setan, jin, iblis ingin menjerumuskan manusia sebagai temannya di neraka nanti. Ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah, sebelum akhiri pidato atau ceramah Ferol yang singkat ini, marilah kita mengingat yang 5 perkara. Iktanum komsa qobla komsi, syabaka qobla haromika, wasihataka qobla sakomika, waginika qobla fakrika, wafarogaka qobla syulika, wahayataka qobla mautika. Yang artinya, jagalah 5 sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa sempatmu sebelum datang masa sempitmu. Dan masa hidupmu sebelum datang mautmu. Demikianlah pidato Ferol yang singkat ini. Terlebih dan kurang Ferol mohon maaf. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata, dan kekurangan hanyalah milik saya sebagai hambanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.